Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dengan NIM 222211050. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi tercipta manusia, di mana kita akan memahami teknologi dan manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih itu aplikasi tercipta manusia? Jadi aplikasi tercipta manusia ini semacam aplikasi yang melacak lokasi, posisi, atau mungkin aktivitas manusia secara real time. Nah, untuk teknologinya sendiri itu kita bisa lihat di sini teknologi utama dalam aplikasi tracking manusia. Di sini ada GPS yang sering kita biasa gunakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu GPS. Ada juga sensor smartphone. Nah, di mana di sini masing-masing punya fungsi. Yang pertama yaitu GPS menentukan posisi geografis dengan akurasi tinggi melalui satelit. Sedangkan sensor smartphone itu dia bisa seperti sensor detak jantung atau mungkin sensor yang mendukung untuk kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya yaitu manfaat aplikasi tracking untuk keluarga. Apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama di sini ada keamanan anak, di mana di sini orang tua dapat memantau keberadaan anak secara real time. Nah, kedua itu dia menghubungkan keluarga, di mana dimanapun lokasi keluarga kita pergi atau kemanapun mereka jalan itu kita bisa tahu lokasi di mana mereka berada. Selanjutnya yaitu perawatan lansia. Nah, ini perawatan lansia contohnya seperti sensor detak jantung yang sering digunakan dalam teknologi kesehatan sekarang. Selanjutnya apa sih peran aplikasi tracking dalam dunia kerja? Nah, tadi itu saya menjelaskan dalam dunia keluarga ya, untuk keluarga. Nah, selanjutnya yaitu peran aplikasi tracking dalam dunia kerja. Apa saja sih? Yang pertama itu manajemen tim, di mana memantau lokasi dan efisiensi pekerja di lapangan. Nah, di sini kita bisa tahu pekerja kita kemana saja lokasinya, apakah sudah betul mereka ke lokasi pekerjaan atau ke tempat lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknologi ini untuk mengawasi karyawan-karyawan pekerja kita. Nah, yang kedua apa? Pengiriman barang. Nah, ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengiriman barang, di mana kita tinggal menaruh saja lokasi di mana kita tinggal di aplikasi semacam GPS. Nah, di situ kita bisa dilacak tempatnya kita di mana. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu keamanan pekerja, di mana keamanan pekerja ini dia memastikan keselamatan bekerja di lokasi berisiko. Artinya jika di lokasi berbahaya itu keamanan pekerja dapat diawasi seperti itu. Oke, selanjutnya privasi dan etika dalam penggunaan aplikasi tracking manusia ini. Nah, jadi ada privasi dan etika, di mana dalam aplikasi tracking ini pasti adalah data-data dari pengguna. Dan di sini ada aturan-aturan. Yang pertama yaitu persetujuan pengguna. Yang pengguna harus diberitahu dan disetujui pelacakannya. Nah, yang kedua pengamanan data. Data lokasi harus terlindungi dari akses yang tidak sah. Nanti takutnya disalahgunakan oleh orang lain. Nah, kemudian yang terakhir itu batas penggunaannya. Penggunaan tracking harus sesuai dengan tujuan yang jelas dan wajar. Nah, harus sesuai dengan tujuan yang jelas dan juga benar, tidak boleh asal-asalan. Nah, selanjutnya contoh aplikasi tracking yang populer di Indonesia. Yang pertama yaitu tadi teknologi GPS yang sering kita sebut Google Maps. Nah, di sini Google Maps itu untuk pelacakan lokasi nyata dan navigasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan.
atau mungkin yang terpopuler di Indonesia itu Google Maps. Selanjutnya itu aplikasi Find My Device. Nah, ini dia berfungsi untuk keamanan ponsel dan pelacakan jarak jauh. Nah, yang ketiga ini masih banyak sebenarnya, dan yang saya masukkan di sini cuma tiga aplikasi. Dan yang ketiga itu Family Locator, di mana untuk memantau keluarga secara aman. Oke, yang terakhir ini kita membahas tentang tantangan teknis dan solusi aplikasi tracking. Nah, yang pertama, akurasinya terbatas. Ya, akurasi dari aplikasi tracking ini terbatas. Contohnya, ya, sinyal GPS itu bisa terganggu oleh bangunan ataupun cuaca. Kan dia asalnya dari satelit. Nah, ketika bangunan menutupi satelit itu bisa sangat mempengaruhi aplikasi GPS ini. Nah, yang kedua, konsumsi baterai. Nah, jadi teknologi GPS, contohnya teknologi GPS ini HP-nya kita. Nah, HP-nya kita ini masih menggunakan baterai, ya, masih bisa habis. Dimana ketika baterainya kita habis itu otomatis lokasi kita juga mati. Jadi seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi tantangan dari aplikasi tracking. Nah, yang ketiga itu solusi teknologi. Nah, solusi teknologinya itu bagaimana? Ya, solusi teknologinya yaitu pemakaian algoritma optimasi dan penyimpanan data lokal. Nah, jadi pemakaiannya itu dalam waktu tertentu saja, dalam waktu penting lah bisa dibilang, tidak boleh asal-asalan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya melalui video ini itu kesimpulan dan langkah selanjutnya yang akan saya sampaikan di akhir video saya ini. Nah, yang pertama yaitu memahami teknologi, di mana beri edukasi soal prinsip dan manfaat penggunaan aplikasi tracking kepada audiens, supaya para audiens ini tahu bahwasanya aplikasi tracking itu jangan sembarang digunakan. Ya, yang kedua tadi jaga privasi. Ya, jangan sembarang digunakan tadi, karena di dalam tracking ini ada yang namanya privasi, di mana kita pastikan penggunaan aman dan sesuai dengan aturan etika. Di mana tadi saya sudah bahas etika-etikanya bagaimana, membahas bagaimana kita menggunakan aplikasi tracking. Gitu. Selanjutnya manfaatkan dengan bijak. Nah, semua saling terhubung ini, memahami teknologi, jaga privasi, dan manfaatkan dengan bijak. Dimana manfaatkan dengan bijak ini kita gunakan aplikasi itu untuk keamanan dan efisiensi kehidupan kita sehari-hari. Artinya di waktu-waktu pentingnya, waktu penting, dan bukan untuk main-main, seperti itu. Oke, mungkin itu saja video saya yang saya jelaskan tentang aplikasi tracking. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.